kelas 11 IPA 2. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana sih latar belakang berita proklamasi di Sulawesi. Jadi, dalam waktu relatif singkat, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia segera tersebar ke seluruh penjuru wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi. Perwakilan Sulawesi yang menjadi anggota PPKI sekaligus menjabat sebagai Gubernur Sulawesi, yakni Sam Ratulangi, mendapat tugas dari PPKI untuk membentuk Komite Nasional Indonesia di daerah Sulawesi. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan juga dilakukan para pemuda dengan memperbanyak teks proklamasi yang kemudian disebarluaskan ke seluruh pelosok Sulawesi. Selain itu, naskah proklamasi disebarluaskan ke penjuru Sulawesi melalui suara siar. Berita proklamasi di Sulawesi. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga kemerdekaan setelah proklamasi dibacakan, Soekarno resmi menjadi Presiden RI yang pertama. Ia segera menugaskan Dr. Sam Ratulangi sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Penunjukan Sam Ratulangi sebagai Gubernur Sulawesi Selatan masuk dalam bagian Sulawesi yang dibentuk pada 19 Agustus 1945. Pada saat itu pula Sam Ratulangi tiba di ujung pandang Sulawesi Selatan dan langsung menyusun struktur pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Revi Pramana Hidayat dari kelas 11 IPA 2, ingin mempresentasikan kedatangan sekutu di Sulawesi. Pada masa awal kemerdekaan, pasukan sekutu berusaha melucuti tentara Jepang di Indonesia. Kedatangan sekutu di Sulawesi lebih awal daripada kedatangan sekutu di daerah lainnya di Indonesia. Pada awal kedatangan sekutu ini berusaha menghalangi Sam Ratulangi dalam menyebarkan berita proklamasi ke seluruh penjuru Sulawesi. Pada tahun 1946, Sam Ratulangi diasingkan di Papua. Nah, pada pembahasan sebelumnya, kalian sudah tahu belum siapa Sam Ratulangi itu? Sam Ratulangi bisa kalian lihat pada 20 ribuan kalian tahun buatan 2017. Di situ akan ada Sam Ratulangi. Oke, kita lanjut ke materi. Katanya Sam Ratulangi menyebabkan penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di Sulawesi justru diperoleh oleh pemerintah Jepang. Di Sulawesi Tenggara, berita diperoleh oleh kalangan Kaikun dan Heian. Sementara itu di Buton diperoleh dari orang-orang Jepang yang datang ke Makassar. Di Sulawesi Tengah diterima pada 17 Agustus jam 3 sore oleh Abdul Latif dari tentara Jepang yang dikawal oleh kalangan Heian dari Sulawesi Selatan. Proklamasi kemerdekaan disambut dengan sukacita oleh rakyat Sulawesi. Sejak berita proklamasi kemerdekaan tersebar di Sulawesi, para pemuda memasang bendera merah putih sebagai lambang kemerdekaan bangsa. Sejak tanggal 17 September tahun 1945, bendera merah putih dikibarkan di kantor-kantor pemerintah, menggantikan bendera Jepang. Pemasangan dan pengibaran bendera merah putih menunjukkan rasa bangga yang dimiliki para pemuda dan rakyat Sulawesi terhadap kemerdekaan Indonesia. Reaksi kalangan pemuda untuk menunjukkan rasa nasionalismenya, para pemuda mereka merebut gedung-gedung vital yang ada. Para pemuda ini terdiri dari Bu Etai Sin atau pasukan berani mati, dengan Kegun Heihu PPNI dan kalangan SLTW. Mereka berhasil merebut semua senjata di markas Jepang Gorontalo. Namun kejadian ini tidak berlangsung lama karena datangnya sekutu ke Indonesia pada tanggal 23 September. Robert Walter dilahirkan pada tanggal 14 Februari tahun 1925 di desa Malalayang, tidak jauh dari kota Manado. Robert adalah putra ketiga dari Petrus Mongon Sidi, ibunya bernama Lina Suawa. Dalam lingkungan keluarga dan teman-teman akrabnya, ia biasa dipanggil dengan nama Bote. Pada akhirnya Robert ditembak mati di hadapan regu tembak pada tanggal 5 September 1949 dini hari. Di suatu tempat di daerah Pajingan, ia adalah seorang pahlawan. Ia ditembak tanpa ditutupi matanya, dengan memegang kitab Injil di tangan kirinya dan tangan kanannya mengepal tinju sambil berteriak merdeka atau mati. 5 menit sebelum pahlawan Robert Walter masih dengan tenang menuliskan kalimat penghabisan sebagai pesan kepada generasi muda penerus bangsa, yaitu setia hingga terakhir dalam keyakinan. Ini ditandatangani 5 September 1949 oleh R.W. Mongon Sidi. Pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Robert W.M. dengan surat keputusan Presiden RI tanggal 6 November 1973 nomor 088
TK tahun 1973. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk mempertahankan kemerdekaan, rakyat Sulawesi terus-menerus untuk melakukan perlawanan kepada Belanda yang kembali datang ke Indonesia. Lalu terbentuklah organisasi-organisasi, yaitu Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS dan Pusat Pemuda Nasional Indonesia atau PPNI. Dan akhirnya, para pejuang berhasil merebut markas Nica dan Sekutu. Namun, banyak pejuang yang gugur dan ditangkap pada kejadian itu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.